Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Togas Kirsang, saya Deto dan saya di sini Monica. Kami akan memandu acara kita pada saat ini dari awal hingga akhir, semoga dapat berjalan dengan lancar tentunya. Dan adapun topik pembahasan kita pada saat ini adalah pembahasan yang mau tidak mau kita harus hadapi saat ini ya. Betul. Karena dalam kehidupan kita ini tidak bisa mengelak lah istilahnya. Betul sekali. Hal ini akan tetap ada, yaitu pengaruh AI dalam hidup. Wah, siapa sih yang di sini yang mungkin tidak terkena dalam rangkaian apa ya, dalam AI ini ya, dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Tentu sangat related ya sekarang untuk dibahas tentang AI ini. Dan itulah topik pembahasan kita tentang pengaruh AI dalam hidup. Dan narasumber telah memilih akan ayat tema kita pada saat ini. Ya, betul. Ayat tema yang dipilih terdapat dalam Daniel pasal 12 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Pemirsa yang di rumah dan di mana saja, mari kita satu dalam doa untuk memulai acara kita. Terpujilah Engkau Bapa, selamat malam. Kiranya Tuhan boleh memberkati acara kami pada saat ini, Obsesi Hati. Berkatilah keluarga Pendeta Kuntaraf sebagai narasumber, kami juga sebagai MC, dan para kru yang bertugas pada malam hari ini. Biarlah kami semua mendapatkan berkat dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Demikian juga dengan pemirsa yang menyaksikan, biarlah Tuhan melancarkan segala sesuatu, sinyal maupun satelit dan segala apapun itu, agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan seperti biasa, untuk pembahasan Obsesi Hati ini akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf tentunya. Kita akan menyapa terlebih dahulu keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, shalom. Selamat malam dari Indonesia. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Oke, luar biasa. Selalu ini ya, romantis, kompak ceria. Kelihatan dari dress code-nya juga. Dress code-nya. Iya. Kita bukan hanya untuk orang muda, tetapi juga untuk lansia. Iya, Tuhan, luar biasa. Masih tetap. Kita mau bisa romantis. Iya, kita rencana mau sama batiknya, tapi ternyata tidak kompak ya batik. belum pas. Mungkin seiring berjalan dengan waktu belum pas ya. Nanti pasti kita akan kompak juga ya, akan pas-paskan. Dan tapi aku mau pastikan dulu ini bahwa yang narasumber ini adalah memang orang asli Pendeta Kuntaraf dan Ibu, bukan AI ya. Soalnya sekarang banyak juga ada yang AI ini. Yang bahasa Indonesia ini adalah asli, tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu AI. Oh, iya. Karena memang topik pembahasan kita ini luar biasa, berhubungan dengan teknologi, tapi juga merambah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tentang AI. Nah, untuk pemirsa jemaat sekalian, kalau memiliki pertanyaan ataupun komentar terkait topik pembahasan kita pada saat ini, jangan lupa untuk kirimkan di sosial media kita ya, yang ada di Facebook, YouTube, di Instagram, ataupun dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Nanti di segmen yang terakhir kami akan membahas semua komentar dan pertanyaannya. Dan untuk itu kami akan menyerahkan pada keluarga Pendeta Kuntaraf yang asli ini ya, bukan AI, untuk membahas akan topik pembahasan kita. Dipersilakan. Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas satu hal yang sangat penting sekali. Ini pun adalah usulan dari pemirsa untuk membahas tentang AI ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia. Baik, dan memang ayat yang sudah dibacakan tadi menunjukkan pengetahuan manusia bertambah-tambah di akhir zaman. Dan keistimewaan yang luar biasa sekali, sekarang bisa orang meniru suara, meniru akan kegiatan, meniru akan
pandangan dan sebagainya melalui AI. Oke. Nah, apa itu sebetulnya AI? Ya, Ya. kita coba lihat ya. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Manusia itu yang bisa setir, dia pun AI yang bisa setir. Manusia bisa ngomong, dia pun bisa ngomong. Manusia bisa bilang sebutkan ini, dia juga ikut komando kita. Inilah hebatnya Artificial Intelligence. Jadi AI ini dirancang untuk berpikir, belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara otomatis, bahkan tanpa campur tangan manusia. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Dan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari meliputi asisten virtual seperti Google Assistant. Kita kan sering hanya lihat Google ya untuk suatu topik tertentu dan kita dapatkan jawabannya langsung. Oke. Fitur pengenalan wajah pada ponsel. Sekarang kalau saya mau buka saya punya ponsel, tidak perlu harus ketik lagi. Face dia punya code, tetapi tunjukkan aja wajah ya. Demikian. Sekarang juga kalau kita masuk ke Amerika ya. Sesudah dari luar negeri ya, tidak periksa paspor lagi, hanya berdiri di depan langsung di kaca ya, langsung kita mereka lihat bahwa kita benar-benar orang yang bisa lolos atau tidak. Yang betul namanya itu adalah memang inilah nampak membukanya. Jadi sangat, kan dulu kalau masuk ke imigrasi tuh buka-buka lagi pasportnya, lihat lagi, kemudian lihat foto kita, lihat lagi muka orang ini, bener nggak orang ini. Sekarang nggak, lewat aja, lihat foto, kita taruh muka di kita depan dicek terus langsung terus langsung bisa. Jadi sistem rekomendasi di platform streaming. Nah, apa kembali AI? Kita teruskan lagi definisinya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan untuk melihat, memahami, dan menerjemahkan bahasa lisan serta tertulis. Bayangkan, orang ngomong, AI memberikan translation, direct translation, langsung, dan kemudian ada tulisannya di bawahnya. Jadi orang kalau nggak bisa dengerti, bisa baca tulisannya. Hebat sekali ini. Jadi sekarang kalau saya ada artikel dalam bahasa Inggris ya, kemudian saya mau lihat bahasa Indonesianya ya, tinggal masukkan aja ya di Google Translate, langsung keluar dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa apa saja, ke dalam bahasa Inggris, ke bahasa Chinese, ke bahasa apa saja. Dan ini sampai kepada menganalisa data dan membuat rekomendasi dan sebagainya. Itulah sebabnya kami punya teman di Washington, bukan di Washington sekarang, North Carolina ya. Ini Dr. Albert Wijaya. Dia tulis buku ya. Beliau adalah dosen daripada UI Universitas Indonesia, dan dia memberikan buku waktu datang ke rumah kami ya, Management Strategist di era kecerdasan buatan ya. Jadi ini untuk masalah manajemen dan sebagainya yang sangat menarik sekali ya. Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan ya era kecerdasan buatan, yaitu AI ini ya. Baik ya, mengapa kritikus khawatir AI bisa berbahaya ya? Pada bulan Mei, Dr. Jeffrey Hilton sebagai salah satu bapak AI mengundurkan diri dari pekerjaannya di Google dan memperingatkan bahwa chatbot AI akan segera menjadi lebih cerdas dari manusia. Jadi nggak perlu lagi orang untuk ini, sebab dia bisa langsung menanggapi segala sesuatu. Ya, pada bulan sama ya, Pusat Keamanan AI yang berbasis di AS ini di Amerika Serikat menerbitkan pernyataan yang didukung oleh puluhan spesialis teknologi terbuka bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang salah ya, dan dapat mengguncang masyarakat ya. Mereka menilai AI mungkin menjadi sangat cerdas sehingga mengambil alih dunia yang berujung pada punahnya kemanusiaan.
Kenapa tidak sempurna? Oleh sebab memang itu AI itu berdasarkan informasi dari manusia yang dimasukkan ke dalam komputer dan sebagainya, dan itu kadang-kadang informasi itu tidak lengkap, harus dikonfirmasi. Sama dalam penerjemahan juga. Penerjemahan kalau misalnya saya gunakan Google Translate ya, Ya. kita harus cek lagi apakah itu sesuai dengan tahap bahasanya atau tidak. Kadang-kadang terbalik-balik ya. Ya, ya. Jadi harus ada pengecekan. Jadi tidak betul-betul akurat. Ya. Oke. Jadi kemungkinan yang dapat terjadi, Ya, Kepala Teknologi Uni Eropa, Margaret Vestager, mengatakan kepada BBC tentang potensi AI untuk menggaungkan bias atau diskriminasi. nah, ini satu hal yang perlu diingat. Misalnya waktu mau menginterview ini para pegawai, oke. Kemudian waktu sesudah dapatkan informasi-informasi, kemudian dicoba lihat mana yang akan direkomendasikan, ternyata yang direkomendasikan semuanya adalah laki-laki. Ya. Kenapa? Semuanya laki-laki, atau kadang-kadang semuanya orang hitam, atau semuanya orang putih, oleh sebab berdasarkan informasi yang masuk sehingga tidak mempertimbangkan akan faktor yang lain. Jadi ini bisa membuat suatu sistem yang diskriminasi. Oke. Iya. AI dapat mempengaruhi keputusan hidup masyarakat seperti pengajuan pinjaman hingga Bahwa pasti ada pasti ada risiko. risiko. AI dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi hasil pemilu, dan ini sangat berbahaya sekali ya. Ya, jadi dari skewed dia punya pemilu itu hasilnya nggak benar ya. Ya. Terus pioneer teknologi Martha Lane Fox mengatakan kita tidak boleh terlalu histeris terkait AI, dan dia mendesak ada pembahasan yang lebih masuk akal soal kemampuan AI. Memang ada kesalahan, tapi jangan sampai itu terlalu dibesar-besarkan. Oke. Ya. Kemudian aturan apa yang berlaku berkaitan tentang AI saat ini ya? Anggota-anggota Parlemen Eropa mendukung undang-undang kecerdasan buatan yang diusulkan oleh Uni Eropa yang akan memperlakukan kerangka hukum yang ketat terkait AI ya, dan harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi harus ada pengaturannya. Jadi kemudian ini Margaret Vestager mengatakan pagar pembatas diperlukan untuk melawan risiko terbesar yang mungkin ditimbulkan oleh AI ya. Jadi kembali oleh sistem informasi yang dimaksudkan kepada mesin itu ya, ataupun kepada komputer dan sebagainya, itu kadang-kadang tidak bisa lengkap ya. Jadi diperlukan juga manusia. Misalnya sambil contoh ya itu kan tidak berperasaan. Ya. Tidak ada emosi. Tidak ada emosi ya. Jadi pokoknya dia sampaikan informasi yang dia coba analisa dan sebagainya dengan tanpa perasaan. Selain manusia kan berperasaan ya. Oke. Ya. Nah, aturan apa yang berlaku terkait dengan AI saat ini ya? Ya, kalau kita lihat undang-undang yang diterapkan mulai berlaku pada tahun 2025. Tahun ini. Ini mengategorikan aplikasi-aplikasi AI berdasarkan tingkat risikonya bagi konsumen. Jadi kita lihat undang-undang ini ya. Kemudian video game yang ditopang AI atau filter spam masuk ke dalam kategori dengan risiko terendah. Sedangkan yang tergolong berisiko tinggi adalah untuk mengevaluasi skor kredit atau memutuskan akses ke perumahan yang akan dikontrol paling ketat. Ya, jadi umumnya mereka di Amerika tahu tentang scores kredit ya, credit scores ya. Itu adalah melihat kemampuan daripada seseorang secara ekonomi, sehingga apakah dia bisa meminjam uang atau tidak dan sebagainya, atau bisa membeli rumah atau tidak ya. Itu dikontrol oleh AI ya. Dan kadang-kadang bisa menghasilkan juga sesuatu hasil yang kurang tepat. Oke. Jadi kalau kita mau jual rumah, orang itu udah suka sekali. Saya ingat sekali waktu kita baru pindah ke Maryland itu, orang itu sudah suka sekali nih. Tapi diperiksa kredit skornya, kredit skornya tidak tinggi. Tidak tinggi. Jadi akhirnya nggak bisa dia beli. Padahal dia punya banyak uang, tetapi tidak punya banyak pengalaman gunakan kredit card misalnya. Jadi tidak betul-betul akurat. Nah, dalam hal itu perlunya pengaturan. Aturan ini tidak berlaku di Inggris, di mana pemerintah menetapkan visinya terkait masa depan artificial intelligence pada bulan Maret.
ya, Iya. nggak berlaku ya di Inggris Jadi artinya Inggris menyampingkan regulator khusus ya untuk eh, mengatur untuk AI. mengatur, dan sebaliknya mengatakan bahwa akan ada badan yang bertanggung jawab untuk mengawasinya ya. Ya. Namun, Vestager mengatakan bahwa regulasi AI perlu menjadi urusan global. Artinya the whole world ya, global ya, dan ingin membangun konsensus di antara negara-negara yang berpikiran sama. Jadi anggota parlemen Amerika juga menyampaikan keprihatinannya ya Pada kode mengenai etik. kode etik sukarela yang ada saat ini. Sudah sesuai dengan kebutuhan kah? Ya. Ya. Sementara di Cina ya berencana membuat perusahaan-perusahaan memberitahu penggunanya setiap kali algoritma AI digunakan. Ya. Nah sekarang kita coba lihat pekerjaan apa yang beresiko terdampak oleh AI ya. Ya. Oleh sebab kita coba lihat ya penggunaan AI itu bisa mempengaruhi akan dunia kerja ya. Ya, nah, nomor satu, artificial intelligence berpotensi merevolusi dunia kerja, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan soal pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin digantikan. Ya. Ya. Nah, menurut laporan dari Bank Investasi Goldman Sachs, menyatakan bahwa AI bisa menggantikan setara dengan 300 juta pekerjaan penuh full-timer waktu di seluruh dunia. 300 juta. Ya, full-timer. Jadi kita bisa lihat bahwa ini juga mengakibatkan orang kehilangan job, kehilangan pekerjaan, karena tugas dan fungsi pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara automatical, setara dengan 1/4 dari seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di Amerika Serikat dan Eropa saat ini. Jadi seperti kalau Anda lihat masuk ke restoran sekarang, sudah nggak usah perlu pelayan lagi, pakai itu AI, Pesan ya, makanan, hanya pakai dia punya barcode ya. ya, kita ambil di situ ya. Terus datang nanti makanannya itu dengan dengan otomatis ya, nggak pakai pelayan segala. Nah, Pergi ke airport Iya. banyak di Amerika, oke. Kemudian tidak ada pelayan ya, kita hanya lihat pasang barcode, lihat pakai kita punya HP ya, langsung kita pesan makanannya, kemudian makanannya datang. ya. Jadi benar-benar benar-benar kita lihat bahwa kemajuan ini sangat efisien, tetapi juga membuat orang jadi deg-degan. Wah, kalau saya dulu sebagai pelayan sekarang nggak bisa, ini mau Jadi kerja di tidak mana? terlalu banyak pelayan yang dibutuhkan Iya. ya, hanya tinggal mengantar saja, Iya. tidak perlu pesanan misalnya. Ya. Jadi jenis pekerjaan ini yang bisa terpengaruh berdampak daripada ya misalnya administrasi ya, masalah hukum, arsitektur, bahkan manajemen. Oke. Ya. Nah, potensi yang sangat besar bagi sektor perkiraan AI meningkatkan ini PDP ya, ini Global ini sebesar. adalah domestic product ya, produksi domestik ya, bruto ya, global sebesar 7%. Oke. Beberapa bidang kedokteran dan sains sudah memanfaatkan AI, di mana dokter menggunakan teknologi ini untuk membantu mengidentifikasi kanker payudara. Mereka bisa lihat secara terperinci apakah ini adalah penyakit ganas yang sudah menjalar kemana-mana atau hanya terlokalisasi. Ini bisa didiagnosa oleh AI. Ya, jadi para ilmuwan juga memanfaatkan AI untuk mengembangkan antibiotik yang baru. Luar biasa sekali. Ya. Nah, peran dalam kesehatan. Ya. AI telah merevolusi bidang kesehatan dengan cara yang sangat signifikan. Penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis gambar medis seperti MRI atau CT scan dengan akurasi yang tinggi dalam mendeteksi penyakit lebih awal dan lebih akurat seperti kanker, gangguan jantung ya. Jadi ada teman kami yang barusan ini, dia ada sakit kanker ya. Tadinya dipikirnya bahwa karena dia tabrakan, jadi mungkin bayangan-bayangan itu adalah karena pecahan dari mobil itu, sehingga dia kelihatan seperti ada bayangan nodul-nodul. Tetapi setelah diperiksa dengan lebih akurat, mereka melihat dengan MRI dan CT scan, ternyata itu adalah satu kanker yang ganas. Langsung dia di lobektomi, ya, diangkat seluruh lobus daripada paru-parunya itu. Jadi sekarang
bagus, tidak sampai merambat dia ke nodul-nodul dan sebagainya, jauh sebelum penyebaran daripada penyakit ganas ini. Jadi penggunaan MRI adalah menunjukkan bagaimana penggunaan daripada atau pengaruh daripada AI dalam dunia kesehatan ya. Dan ini digunakan untuk mengembangkan terapi personalisasi yang disesuaikan dengan profil genetik individu ya. Ini berpotensi meningkatkan efektivitas pengobatan, Ya. mengurangi efek samping ya, dan Dan chatbot chatbot. medis berbasis AI memberikan dukungan kesehatan 24,7 hari-harinya setiap Setiap hari, every ya. hour, setiap jam. Setiap jam dalam 7 hari dalam 1 minggu menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya Anda kebetulan ada suatu gejala dalam tubuh, Anda bisa ketik ya, Ya, dan tanya. ya, Dan dia akan jawab. dan akan jawab ya apa yang akan terjadi ya kepada tubuh Anda dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Sekarang dalam dunia pendidikan ya. Jadi AI menghadirkan berbagai inovasi yang membantu meningkatkan proses belajar mengajar, menyesuaikan materi ajar sesuai dengan kemampuan Dan ya, kecepatan dan belajar. kecepatan belajar masing-masing siswa ya. Dengan menggunakan data analisa, AI dapat memberikan umpan balik yang lebih tepat dan membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Jadi untuk guru-guru juga ini sangat berguna. Ya, sebelum dia ngajar dia tanya dulu sama AI. Jadi dia bisa mengajar dengan lebih efektif, dan AI memungkinkan penggunaan tutor virtual ya, dan aplikasi belajar bahasa yang mendukung siswa dengan berbagai keterampilan dan kebutuhan. Teknologi ini membuat pendidikan lebih inklusif, lebih efisien, dan terjangkau. Ya, jadi itulah sebabnya kita lihat anak-anak kita, anak-anak SD ya, mereka selalu bawa, mereka punya komputer dan sebagainya. Iya, Ya. mereka pakai komputer di kelas karena tidak perlu lagi bawa buku-buku untuk reference, tapi mereka tanya aja di AI, tanya aja di Google, tanya aja di komputer, sudah dapat nanti Jadi jawabannya. dampak AI di dunia kerja, AI mengungkap Landscape dunia. landscape dunia untuk otomatisasi ya berbagai tugas dan administrasi, misalnya dari system management project ya. Hingga Iya. perangkat lunak analisis data ya, Iya. membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban ya Kerja manusia. ya. Misalnya mengelola Jadwal ya, sebentar aja langsung jadwal sudah selesai. Memproses data besar, otomatisasikan tugas-tugas berulang, memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif ya. Oleh sebab dibantu oleh AI ya. Otomatisasi membawa tantangan termasuk risiko pengurangan pekerjaan di beberapa sektor ya. Sebab sudah bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Iya. Jadi nggak usah lagi orang perlu mengatur dan Salah satu sebagainya. contoh adalah dalam menerjemahkan ya. Waduh, kita lihat malahan kita obsesi hati ini saya lihat sudah diterjemahkan dengan artificial intelligence. Saya ngomong, kita ngomong, langsung itu iya. Dalam bekerja ya, Iya. artinya kita mempunyai situs-situs ya, orang bisa situsnya dibuat dalam bahasa Inggris tetapi orang bisa lihat di dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, atau dalam berbagai macam bahasa ya. Jadi penting pekerja untuk terus-menerus mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sebab kita jangan mau ketinggalan zaman ya. Oke. Baik, AI dalam kehidupan sehari-hari ya sebagai asisten virtual seperti Siri ya. Jadi Anda kan hanya ngomong saja dan langsung tercatat ya. Langsung dia yang Jadi ketik. kalau mengisi artinya kirim WA dan sebagainya ya hanya ngomong aja langsung digini. Iya. Alexa, kami gunakan Alexa di sini ya. Jadi kalau masak kan dulu kan mesti pakai wecker kan. Alarm clock. 10 menit ya rebus dulu nih makaroni ya. Ini enggak, Alexa buatlah 10 minutes. 10 minutes alarm. Dia bilang, dia bikin nanti 10 minutes lah. Jadi kita sambil masak, sambil terus Alexa itu yang mengingatkan kasih tahu. Sudah 10 menit katanya. Ya, kita sering dengar lagu-lagu Jim Reeves ya. Jadi atau Heritage Singers ya Kita bilang sambil aja, kerja. Jadi kita katakan ya, Alexa, tolong
putarkan Jim Reeves songs, atau tolong putarkan heritage singer songs, atau tolong putar marching songs sambil kita exercise di dalam rumah, ya. Jadi langsung otomatis. Ya. ini dia kayak asisten kita, langsung dia kerja, ya. Google Assistant membantu mengelola jadwal, menjawab pertanyaan, dan mengontrol perangkat rumah pintar, ya. Tolong pel Alexa robot, dia yang pel rumah. Aduh, ini betul-betul Jadi jadi aplikasi navigasi untuk memberikan rute tercepat. Jadi kita kan gunakan GPS. ya. Dan memperbarui kondisi lalu lintas secara real time. Mau kemana? Dulu kan, aduh, kita mesti buka dulu map, lihat, aduh, jalan ini kemana, terus langsung ke sini. Oh, mana yang lebih tercepat? Sekarang enggak. Pencet aja, bilang, oh, saya mau pergi ke sini. Google itu dia kasih tunjuk lagi. Oh, ini dari sebelah sini, dia punya route 10 menit lebih lambat. Kalau sebelah sini 2 menit lebih cepat. Jadi kita yang pilih lebih Kalau cepat sedang dong. ada traffic, ya dikasih tahu, dan dia punya warna merah, Iya. dan sebagainya. Ya. Di sektor e-commerce, artificial intelligence mempersonalisasi pengalaman belanja dengan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja dan preferensi pengguna. Misalnya Anda mau pergi, misalnya ke Amazon. Oh, dia tahu kita lagi lihat-lihat ini dasarnya. Oh, menurut pengalaman Anda sudah belanja ini dulu pada tahun 1916 gitu. Dia tahu persis kapan kita belanja itu, dan dia rekomendasikan inilah yang Anda sering pilih. Oke. Hebat kan? Jadi meningkatkan pengalaman pengguna di media sosial dengan menyarankan konten yang relevan dan memoderasi akan komentar. Ya. Baik, nah tantangan dan etika daripada AI. Ya. Isu privacy dan keamanan data menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya jumlah data pribadi yang dikumpulkan dan dianalisa oleh sistem AI. Ya. Jadi kita agak ngeri-ngeri juga. Coba buka Anda di Google, lihat, oh, bagaimana ini. Tahu semuanya, nggak ada yang tersembunyi. Ya, jadi Anda buka nama Anda, ketik nama Anda, kemudian apa yang terjadi? Oh, Anda pernah dapat tiket ya oleh sebab speeding, ya. Langsung bisa dapatkan itu dalam ini. Jadi itu kita punya pribadi, punya privacy itu sudah menjadi umum sekarang. Coba ketik ini, tahu, wah, anak-anak kita kok sudah sampai kemana-mana dia punya pemberitahuan dari AI. Ya, bias algoritma di mana keputusan yang diambil oleh AI dipengaruhi oleh data yang tidak lengkap ataupun prejudice ada dalam dataset. Itu yang saya sebutkan tadi. Dampak sosial dari otomatisasi. Termasuk proses potensi kehidupan pekerjaan. Ya, dampak terhadap masyarakat. Ya. Penting untuk mengembangkan kebijakan dan memastikan penggunaan artificial intelligence secara etis dan adil. Ya. Dan itu kembali oleh sebab AI itu tidak berperasaan. Dia kan mesin. Hanya mesin. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, sekarang kesimpulannya, waktu kita berikan kesimpulan saja, teknologi AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan hingga pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita harus berterima kasih, dan itu kita bisa gunakan. Bagus, jadi banyak keuntungannya. Seperti masuk ke kamar, AI bilang, Alexa, turn on the lights, hidupkan lampu. Jadi kita nggak usah pergi ke pojok untuk hidupkan lampu, nggak usah, AI yang kerjakan semua itu. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, manfaat yang ditawarkan oleh AI sangat signifikan dan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi banyak manfaatnya. Mempergampangkan hidup. Dengan pemantauan dan regulasi yang tepat, AI dapat terus berkembang sebagai alat yang bermanfaat dan inovatif, membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat. Jadi banyak untungnya, tetapi kembali faktor yang sangat penting adalah kita harus berhati-hati sebab tidak selamanya 100% akurat. Oke? Baik, itulah pelajaran kita, dan kita masuk kepada sesi berikut. Ya, itu dia pembahasan materinya. Aku suka yang di bagian terakhir tadi kata-kata kita harus berhati-hati karena bisa aja, harus bijaksana juga ya. Bisa aja itu tidak akurat atau harus diverifikasi juga dalam penggunaan AI.
Dan saat ini kita akan mengikuti tayangan selanjutnya. Sebelum kita akan masuk di segmen kedua, aku pengen itu dulu sama kayak tadi. Alexa, putarkan tayangan iklan sebelum kita masuk di segmen kedua. Tahukah Anda mengapa tulisan tangan menjadi begitu penting? Ada apa sih dengan tulisan tangan? Apakah ada dampak serta manfaat yang begitu besar sehingga kita perlu melestarikannya? Yuk, mari kita simak. Tulisan adalah salah satu cara manusia untuk berkomunikasi, menyimpan data, dan menyampaikan pesan rahasia. Pada saat Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, tidak terdapat catatan dan bukti sejarah mengenai tulisan dan bahasa apa yang digunakan. Namun setelah ribuan tahun berlalu, Musa, penulis kitab pertama, menggoreskan guratan-guratan yang bertahan hingga kita dapat membacanya sekarang ini. Meski banyak argumentasi terkait dari mana sumber tulisan pertama kali ditemukan, namun bukti tertua yang dapat dipercaya adalah tulisan-tulisan dari Mesopotamia yang diperkirakan pada tahun 3200 sebelum Masehi. Sampai saat ini, kita masih menulis, meskipun tidak lagi semata-mata menggunakan tangan dan jemari indah kita. Mesin-mesin canggih dan teknologi mutakhir telah membuat jari ini kaku. Bahkan tak jarang kita melihat banyak anak-anak muda yang tidak bisa menulis indah. Dengan menulis menggunakan jari-jari tangan, kita memperoleh banyak sekali manfaat khususnya terhadap otak. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, melatih daya ingat. Dengan menulis menggunakan tangan, saraf-saraf yang ada di otak membentuk sebuah lintasan membaca. Dengan demikian, kemampuan motorik sensorik kita akan diasah menjadi lebih baik hingga menghambat proses penuaan dan kepikunan. Kamu lupa dengan janji yang pernah diucapin ke pasangan? Nah, karena itu makanya jangan cuma chattingan apalagi nelpon. Coba sesekali tulis surat biar nggak lupa. Cara jadul. Siapa bilang? Ada pepatah bilang, old is gold. Yang kedua, menimbulkan kreativitas. Tahukah Anda bahwa setiap orang memiliki font tulisan yang berbeda? Ada sih yang mirip, tapi nggak akan pernah sama. Inilah yang membedakan kita dengan komputer, karena kita memiliki keunikan yang melebihi itu semua. Masing-masing tulisan memberikan kesan karakter khusus, sehingga tidak heran kamu bisa menebak ini tulisan siapa. Jadi nggak bisa copy paste nih. Hidup ini perlu proses loh ya. Ketiga, mendamaikan suasana hati yang galau-galau. Gak bisa move on? Coba deh ambil pulpen lalu tuliskan di secari kertas. Di dalam jurnal Advance in Psychiatric Treatment, manfaat dari menulis akan berdampak pada jangka waktu yang panjang. Seluruh bagian tubuh akan terstimulasi untuk memberikan ritme yang teratur. Pikiran kita akan menjadi lebih rileks, paru-paru akan lebih baik, dan tentu suasana hati jauh lebih tenang. Gejala-gejala seperti depresi dan tekanan darah tinggi akan jauh lebih terkontrol dengan kebiasaan yang satu ini. Sekarang, coba kita renungkan. Sudah berapa lama kita tidak menulis dengan cara manual? Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi canggih memudahkan segala pekerjaan kita. Namun, tidak semua hal dapat dilakukan dengan instan. Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Yuk, mari kita menulis. Tulis masa depan kita ya. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, pemirsa, sekarang kita akan memasuki segmen yang kedua. Ya, segmen yang kedua ini kita telah bertanya, tapi bukan bertanya kepada AI. Kita telah bertanya kepada teman-teman Hope Channel Indonesia mengenai AI ini atau topik pembahasan kita ya. Dan kita akan melihat bagaimana responnya. Mungkin juga
keluarga Pendeta Kuntaraf akan memberikan komentar terkait tanggapan-tanggapan dari teman-teman ini, dipersilakan juga. Oke, untuk yang pertama, ini ada pertanyaannya. Menurut kamu AI lebih memberi manfaat atau ancaman buat hidup manusia? Nah, kalau dari kita dulu nih, kalau dari Umi Monica, menurut Wah, kamu? kayaknya udah mulai balance ya. Karena manfaatnya banyak juga, cuman dari segi ancaman, saya pribadi jadi bingung membedakan mana ini yang AI, mana yang Real, asli begitu. Misalnya kita lagi scroll-scroll Oh, misalnya Instagram, konten-konten ya, gitu atau konten apa ya? atau media sosial, ini real atau bohong ya? Ada yang bilang real, ada yang bohong. Nah, itu Gitu, mungkin ya, ancamannya kita nggak tahu ya, mungkin ini betul. asli Jadi apa enggak. ancaman termakan hoax Oh, jadinya. bisa jadi ya. Oke, kita lihat dulu video tanggapan dari teman-teman yang lainnya. Tergantung dari sudut pandang bagaimana. Kalau dari dunia digital marketing, AI membantu banget. Kayak ChatGPT itu pasti dibantu sama AI. Jadi kalau keperluan apapun kerjaan, ChatGPT udah membantu. Itu termasuk AI. Tapi di satu sisi kita bisa dimanfaatkan kayak foto-foto bayi yang harusnya tidak bisa foto studio, tiba-tiba pakai AI dan bisa disalahgunakan. Kalau untuk kebaikan lebih banyak manfaatnya sih. Kalau untuk kejahatan ya itu akan merugikan. Menurut saya sih tergantung ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya saja. Bisa menjadi ancaman, tetapi sebenarnya ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari AI. Sejauh ini sih banyak memberi manfaat. Ya karena bisa menolong kebutuhan yang mungkin dulu harus butuh effort atau durasi yang lama. Tapi kalau dengan AI sekarang jadi lebih cepat. Ya, itu dia tanggapan-tanggapan. Bervariasi ya. Betul. Nggak ada yang tergantung, tergantung dari sudut pandang mana. Ada yang mengatakan justru lebih banyak manfaat, bukan ancaman, seperti itu. Nah, kalau dari keluarga Pendeta Kuntaraf mungkin mau memberikan komentar. Kalau dari keluarga Pendeta Kuntaraf sendiri, tanggapannya Kalau seperti secara manfaat sangat banyak sekali. Iya. Kita sebutkan dari segi kesehatan dan sebagainya bisa artinya mengcek bagaimana keakuratan daripada suatu kanker dan sebagainya, itu banyak sekali manfaatnya ya. Kerja juga dari segi kerjaan. Dulu misalnya kita ambil contoh untuk biopsi prostat, itu selamanya harus menggunakan satu cara, yaitu di biopsi ya. Tetapi sekarang dengan MRI ya bisa lebih akurat dan lebih kurang bahayanya. Sebab dengan di biopsi kemungkinan infeksi itu lebih besar, memudahkan untuk dapatkan sepsis ya. Tetapi dengan MRI dapat lebih akurat dan tidak ada bahaya tersebut. Jadi sangat banyak untungnya dengan itu dalam medis, dalam pekerjaan aja. Dalam pekerjaan dan sebagainya ya, itu bagus. Tetapi ya kalau kita harus berhati-hati supaya jangan gampang ditipu. Sebab suara kita bisa ditiru ya. Jadi orang telepon, ya saya ini sedang diculik, sekarang tolong kirim uang ini. Suaranya suara Anda. Ya, tetapi kita harus berhati-hati. Coba tanyakan beberapa pertanyaan kepada dia tentang masa kecil Anda ya. Dia nggak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Karena dia mesin kan. Mesin. Ya. Jadi kita tahu, oh ini bohong, ini nggak bisa dipercayain. Ya. Iya, emang ya betul ya. Aku juga beberapa mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya aku sempat baca di berita. Jadi ada modus penipuan yang baru itu. Jadi orang katanya dia nelpon ke kita, lalu dia hanya butuh kayak halo ini dengan siapa halo. Nah, mereka record suara kita itu yang halo. Nah, suara kita itu baru nanti akan diproses, akan jadi kayak AI, dan mereka nelpon ke orang lain yang mungkin keluarga kita atau apa, untuk ya seperti yang perintah katakan tadi ya, untuk penyalahgunakan, memeras kayak gitu, pura-pura ada lagi pinjam duit, lagi gawat atau apa, ternyata
kedengaran suara itu memang suara kita, tapi itu ternyata AI yang disalahgunakan. Jadi memang harus hati-hati juga ya. Barusan itu aku dapat berita modus penipuan yang baru. Oke, Betul. Dan kita Yang kedua. saksikan ya, apa kata teman-teman kita. Pertanyaan kedua yaitu, kalau pekerjaan bisa digantikan oleh AI, menurut kamu pekerjaan apa yang paling rawan? Wah, Kita menarik. dengerin ya. Desain grafis, terus mungkin editor. Ya, yang paling rawan itu digantikan oleh AI itu lebih kepada pekerjaan ya IT lah, pekerjaan IT. Jadi bisa di-handle oleh AI. Kayaknya accounting deh ya, karena kan pakai rumus atau dan sebagainya yang bisa cepat dihasilkan oleh AI. Jadi polisi itu kayaknya rawan sih, karena bisa disalahgunakan, bilangnya penipuan, bisa jadi oknum-oknum tertentu digunakan juga untuk pelanggaran apa segala macam, dan nanti akan ada modus penipuan duit gitu-gitu sih. Ya, Ah. lucu juga ya Iya, reaksi betul-betul. mereka. Ada yang bilang pekerjaan dari desain grafis dan mostly ke IT Ya, yang gitu ya. memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa Mm-mm. dilakukan oleh komputer itu kayaknya memang agak rawan juga ya. Maksudnya bisa Betul. ditergantikan. Cuma kembali lagi kayak tadi, kalau di dunia kesehatan justru lebih akurat, Menolong. lebih ya menolong gitu ya. Kalau dari para medis itu mungkin bisa ditergantikan. Maksudnya bisa menjadi bahan acuan untuk itu juga ya, Betul. menjadi penolong gitu. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada teman-teman. Sudah ditanyakan maksudnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut kamu, apakah AI bisa mengambil keputusan lebih adil daripada manusia atau justru bisa lebih bias? Wah, ini masalah keputusannya ini. Apakah dia bisa melihat keadilan? Pertimbangan Ya, gitu ya. pertimbangannya. Jangan-jangan hakim nanti ke depan bisa Digantikan. digantikan dengan AI ya. Kita lihat ini tanggapan dari pemirsa. Menurut saya karena AI adalah buatan manusia, pasti lebih adilnya kalau manusia menggunakan hati nuraninya daripada AI. Kalau keputusan sih sepertinya bisa, tapi agak bias juga sebenarnya. Tapi untuk keputusan kayaknya bisa lebih adil. AI itu tidak bisa mengambil keputusan lebih adil, karena AI itu hanya membaca dan kayak menerka-nerka dan menebak-nebak aja. Jadi sebenarnya yang lebih real lagi adalah ya manusia gitu. Mungkin kalau perintah dari kitanya lebih spesifik itu akan adil. Cuman kalau perintah dari kita bias, hasilnya yang jawaban dari mereka juga akan bias. Itu menurut pengalaman saya. Wah, Oke. ini pertanyaannya pernah relate dengan Pekerjaan artikel, kamu? bukan, Oh. artikel yang berita yang saya baca di Oke. Instagram itu bahwa ada seorang membuat kesalahan, tapi netizen bilang tapi dia dihukum sangat ringan. Oke. Nah, tidak adil menurut netizen gitu. Kalau nggak salah Putusan pembunuhan, hukum iya, ya. putusan hukum kalau nggak salah tentang pembunuhan. Jadi banyak netizen yang komen, wah, saya search di AI jika ada seorang Oke. yang melakukan pembunuhan Kasus yang sama kasus seperti seperti ini, dia. Heeh. itu berapa tahun hukumannya? Dan AI menjawab 15 tahun. Sedangkan Waduh. realitanya, Yang beritanya cuma kalau nggak salah 5 tahun atau 5 3 tahun. Waduh. Wah, Nah, ini itu sih. menurut netizen justru lebih adil AI. Lebih adil ya. Waduh. Betul. Gimana nih dari keluarga Pendeta Kuntarus, mungkin ada komentar tentang keputusan yang adil nih. Emang kadang nggak bisa pungkiri juga ya kalau di Indonesia kadang ada juga pihak-pihak yang harus adil tapi Betul. jadinya nggak adil.
Ya, jadi kembali sebab AI ini kan berdasarkan data analisis dan merupakan satu hal yang berdasar informasi yang sudah masuk ya. Jadi dengan demikian maka kemungkinan untuk adilnya itu lebih besar dibandingkan dengan kenyataan yang bisa dipengaruhi juga oleh emosi. oleh emosi Hmm. ataupun dipengaruhi oleh kita sebutlah faktor X. Faktor X misalnya ada orang yang bermain di belakang layar. Ya, Oh, ini ada relatives. Iya, ini adalah keluarganya, ya. Itulah sebabnya dia harus divonis bebas. Atau mungkin kalau dihukum menjadi hukum ringan. Itu faktor X, ya. Atau mungkin juga ada bribery, ya. Sogok. Ada penyogokan dan sebagainya. Itu kan tidak bisa dilihat oleh AI. Ya. Jadi AI hanya berdasarkan data ya analisis yang ada. Tetapi kalau misalnya ditambah faktor-faktor ini, ya, jadi mungkin hasilnya daripada keputusan yang ada di Amerika dengan di Indonesia bisa berbeda. Ya, oleh sebab ada dimaksudkan mungkin faktor X di dalam AI. Jadi kembali ya kalau berdasarkan secara hal yang akurat informasi yang dimaksudkan itu dapat lebih adil daripada yang sebenarnya. Tetapi itu dalam segi menghukum. Tetapi ada juga mungkin faktor-faktor yang lain yang sering tidak diperhatikan oleh AI itu soal masalah emosi ya di dalam mengambil keputusan yang lain. Kita ambil contoh, oke. Misalnya seorang sedang cari jodoh. Oke, kemudian ada faktor-faktor persamaan, ada faktor-faktor perbedaan dan sebagainya, maka AI akan katakan bahwa ini lebih cocok. Tetapi orang kan mempunyai emosi, mungkin dia akan lebih sayang kepada yang AI katakan tidak cocok. Jadi kembali kalau secara akuratnya dan sebagainya berdasarkan informasi yang tepat, maka dengan sendirinya maka keputusannya itu adalah yang lebih akurat. Oh, oke itu ya. Jadi memang kalau berdasarkan data ya mungkin AI lebih Udah adil lebih ya. adil. Cuma memang kalau Cuman kalau kehadiran ada kita sini kan betul, melihat emosi dan sebagainya. Oke, ini masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir ya. Nah ini dia. Menurut kamu AI di masa depan lebih cocok jadi teman atau justru menjadi musuh? Oke, kita lihat tanggapannya. Tergantung juga sih, tapi bisa dibuat jadi teman, bisa juga dibuat jadi musuh, tergantung dari pengguna. Bisa jadi musuh yang membahaya karena satu, kita jadi terbatas pekerjaannya, kita juga jadi ada ancaman untuk tidak digunakan lagi manusia-manusia SDM di luar sana, jadi tidak berfungsi lagi karena semua mengutamakan AI atau robotik atau teknologi gitu. Itu bisa memudahkan karena menurut saya AI itu bisa dari segi fleksibel, dia akan lebih fleksibel, dia akan lebih efisien dan mudah untuk digunakan. Saya kira itu mungkin akan menjadi teman buat manusia, memudahkan semua pekerjaan. Saya memiliki keyakinan AI bisa menjadi teman atau bisa menjadi alat yang sangat ampuh di dalam perkembangan sejarah umat manusia. Jadi jangan dijadikan itu menjadi musuh. Ya itu dia ya. Memang kebanyakan kalau dari teman-teman yang tadi mengatakan bisa menjadi teman. Betul. Meskipun ada yang bilang tergantung dan membahayakan juga. Nah kita akan lanjut segmen kita selanjutnya. Betul, kita saksikan dulu iklan berikut ini.
Ya, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, pemirsa, ini kita udah Betul. kedatangan ada AI? pertanyaan-pertanyaan ya. Kira kedatangan AI. Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk. seputar topik kita pada acara malam ini. Dan mungkin boleh Oke, dibacakan iya saya akan bacakan pertanyaan ini. yang Yang masuk. pertama ini dari yang James, bernama James. Dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan yang merugikan manusia? Wah ini juga Wah, ya. Iya. Siapa yang tanggung jawab? ini Yang sangat bertanggung ini ya. jawab Mm-mm. adalah manusia yang Menggunakan menggunakan AI. Oh, oke. AI yang merugikan manusia. Hmm. Sebab tidak selamanya AI bisa merugikan manusia. AI bisa menjadi suatu berkat yang membuat suatu proses pekerjaan lebih bagus. Tetapi kalau sifat manusia itu banyak juga yang mempunyai sifat yang jahat, ya, pokoknya hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, maka dia menggunakan AI untuk satu perkara yang negatif. Jadi yang salah siapa adalah yang menggunakan itu, ya. Tetapi yang menciptakan itu tidak pernah mempunyai maksud untuk membuat itu satu hal yang merugikan manusia, ya. Tetapi adalah untuk menjadi berkat. Tetapi setiap penemuan bisa saja digunakan untuk suatu kejahatan. Jadi yang salah adalah yang menggunakannya. Oke, semoga dapat Oke, menjawab ya. betul. Yang salah yang menggunakannya sebenarnya yang bertanggung jawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari saudara Joni. Apakah AI bisa membuat manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi? Wah, silakan Tergantung mungkin kepada keluarga pendeta dan pekerjaannya. boleh Ya. sekaligus Jadi ada pekerjaan ya. tertentu, ya, yang memang akan selalu jadi menyebabkan ketergantungan kepada AI, ya. Artinya kepada teknologi, ya, di dalam banyak sifat misalnya kedokteran tadi mau tidak mau sekarang harus bergantung kepada MRI untuk menghasilkan Dihasilkan diagnosis yang evaluasi, tepat. ya. Artinya penggunaan dulu pakai ronsen ya kadang-kadang tidak begitu akurat, ya, jelas, ya. Jadi MRI. Jadi memang sangat bergantung, ya, kepada teknologi di dalam bidang tersebut, ya. Tetapi kalau misalnya pekerjaannya itu bertani, ya, maka dia selalu akan mencari, dia harus mencangkul misalnya atau membajak, ya. Itu kan kecuali tentang pupuknya dan sebagainya, ya, mungkin harus hasil daripada AI. Tetapi kalau misalnya untuk pekerjaan itu dia kan harus menggunakan tenaga, bukan menggunakan teknologi, ya. Jadi kembali tergantung kepada pekerjaannya apa yang akan dibuat. Ya, tapi seperti cleaner ya, sekarang untuk membersih-bersihkan rumah, oh bisa aja pakai Bisa robot. juga dia pakai robot, ya, ya, mesin untuk cleaner ya, yang dia keliling aja keliling mesinnya aja sendiri. dia taruh itu. Tetapi jarang sekarang kita dapatkan orang mencangkul sendiri, artinya mesin mencangkul sendiri, ya. Iya. Tetapi bisa saja di kemudian hari. Tetapi kembali tergantung kepada pekerjaan yang dibuat. Iya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk respon yang atau jawaban yang telah diberikan oleh keluarga pendeta Kuntarf, ya. Betul. Semua dapat menjawab, tapi sayang sekali nih waktu kita sudah sangat terbatas. Untuk itu, keluarga pendeta Kuntarf kami memohon untuk dapat memberikan akan closing statement sekaligus dengan doa tutup untuk program kita pada saat ini. Iya. Baik, kita bersyukur bahwa Tuhan adalah sumber daripada ilmu pengetahuan, dan salah satu penemuan yang telah terjadi adalah AI, dan kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan inspirasi sehingga kemungkinan untuk menjadikan manusia untuk lebih mudah di dalam kehidupan supaya dapat lebih berdaya guna dalam pekerjaan. Tetapi kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai kita harus tergantung sekali kepada AI, sedangkan kita itu adalah manusia, itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk emosional, jadi manusia adalah makhluk holistik. Itulah sebabnya pertimbangan-pertimbangan yang lain itu dapat harus dipikirkan daripada hanya bergantung kepada AI. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami.
Kami bersyukur oleh sebab pembahasan yang kami telah dengar bersama, dan biarlah Tuhan boleh memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam bertindak, supaya semua ilmu pengetahuan yang digunakan hanya untuk memberikan manfaat yang lebih baik dan menghindarkan perkara-perkara negatif yang dapat ditimbulkan akibatnya. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia, berkati semua pemirsa, biarlah kami dapat bergantung kepada Tuhan senantiasa dalam semua tindakan yang kami buat. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, kami dari studio mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Pentaraf, dan juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara kita saat ini. Dan juga kami meminta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, perilaku, maupun kendala teknis yang terjadi. Ya, pengumumannya mungkin dari teman-teman saudara atau jemaat sekalian, kalau memiliki akan ide topik atau pembahasan yang ingin dibahas terkait keluarga, terkait kesehatan juga, itu sangat berarti buat kami. Bisa kirimkan usulan topik Anda di kolom komentar Facebook, YouTube, ataupun dapat menghubungi di call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menyaksikan akan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Tugas Girsang, saya Deto dan Saya Monica, beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.